sebelum kita mulai ibadahnya, kakak mau kasih tahu peraturan-peraturannya nih sebelum mulai ibadah ya. Yang pertama, kita harus menggunakan baju yang rapi ya, seperti kayak kita mau biasa ibadah. Terus yang kedua, tetaplah fokus ngikutin sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Yang ketiga, kita mengikuti ibadah, jangan sambil makan, jangan sambil main HP ya. Oke adik-adik, yang keempat nih yang terakhir dan gak kalah penting. Absensi akan dilakukan berdasarkan foto pada saat kalian ibadah ya. Foto itu bisa dikirimkan ke nomor yang di bawah ini, atau bisa juga kalian absen dengan cara mengirimkan kreativitas kalian pada setiap minggunya. Oke, sekian pengumumannya. Selamat beribadah ya adik-adik. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Petra Kids, mari tumbuh bersama. Petra Kids, memuji Tuhan bersama. Melayani Tuhan Yesus dengan segenap hatiku, menjadi saksinya Yesus sampai ku besar nanti. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Halo Petra Kids, kembali lagi nih sama Kak Jenny dan Kak Dede. Ya, kita bertemu ya dalam ibadah hari Minggu. Kita akan bersukacita bersama, kita akan meninggikan nama Tuhan walaupun kita online ya adik-adik. Iya, tapi sebelum kita mulai kita mau berdoa dulu yuk. Ya. Ikutin Kak Dede berdoa ya. Yuk ikutin Kak Dede berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh Tuhan hadir Tuhan dalam setiap pujian kami, dalam setiap nyanyian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang menerima Tuhan setiap pujian kami. Ini kami Tuhan akan memberikan yang terbaik bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berhaleluya. Amin. Nah, sebelumnya kita mau cek semangatnya dulu nih Kak. Iya, betul Seperti banget biasa, nih. ayo Iya. kita bangkit berdiri semuanya. Ya, pada berdiri ya adik-adik. Kita cek semangatnya. Yuk. Iya. Kita siap ya Kak Jenny ya? Iya. 1, 2, 3, Petra Kids. Mana semangatnya? Semangat! Wah, masih lemes nih adik-adik. Ada yang kaget nih kayaknya tadi ya. Iya, kita ulang ya lagi ya. Ya, kita ulang lagi ya. Kita kasih suara Lebih kita yang semangat terbaik. lagi, yuk. Iya, betul banget. Ayo, Kak Siap Dede. ya, Petra Kids. 1, 2, 3, Petra Kids. Mana semangatnya? Semangat! Yeay. Ya, kita akan menaikkan sebuah pujian. Dengar dia panggil nama saya. Ya, kita puji dengan semangat ya, Dede. Ayo semuanya berdiri. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya.
Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Yeay! Luar biasa, adik-adik semangatnya nih Kak. Iya, bagus banget ya. Kita boleh semangat untuk memuji nama Tuhan. Dan sekarang nih Kak Jenny, kita mau mempersiapkan hati kita mau siapkan telinga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mainkan sebuah pujian ya Kak Jenny. Iya Kak. Yuk, kita masih tetap baik berdiri ya adik-adik. Kita Kita memuji nyanyi. nama Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh ya. Ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak kami ucap syukur, terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh hadir dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Kiranya Engkau juga datang Tuhan dalam firman-Mu Tuhan kali ini Tuhan bersama Kak Dede. Kiranya Engkau yang berkati Kak Dede, Engkau yang boleh berkata-kata Tuhan melalui Kak Dede Tuhan, sehingga kami semua Tuhan, anak-anak Petra Kids boleh mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur dan berhaleluya. Amin. Ya, Shalom Petra Kids. Ya, bertemu lagi ya sama Kak Dede. Dan kali ini Kak Dede akan menyampaikan sebuah firman Tuhan, sebuah isi hati Tuhan yang kita juga harus mengerti, gitu ya adik-adik. Dan kita akan mempelajari hari yang istimewa ini. Ya, hari apakah ini? Ya, tepat hari ini adik-adik kita merayakan Pentakosta. Mungkin ada yang lihat mama papahnya lagi doa ya 10 hari selama berturut-turut 10 hari dalam seminggu lebih ini. Nah, kita hari ini juga mengadakan Pentakosta.
Nah, hari ini apa sih? Hari Pentakosta itu apa sih adik-adik? Nah, yuk kita belajar bersama ya dari ayatnya yang ada di Kisah Para Rasul 2. Dari ayatnya yang pertama sampai yang terakhir kita belajar soal Pentakosta ini adik-adik. Ya, jadi sebelumnya adik-adik tahu sendiri ya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Kemarin kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus itu menjanjikan seorang penghibur atau yang kita bisa bilang Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus hadir di tengah kita. Roh Kudus hadir dan tinggal di dalam hati kita. Nah, yuk kita belajar lebih dalam ya adik-adik. Ya, di hari yang istimewa ini, Pentakosta, di mana para murid berkumpul di loteng Yerusalem, mereka berdoa bersama, mereka berkumpul dan mereka menanti-nantikan apa yang Tuhan Yesus janjikan, yaitu Roh Kudus. Dan benar saja saat itu ya adik-adik, loteng Yerusalem benar-benar di suatu tempat itu ada angin yang keras dan ada lidah-lidah api yang turun yang hinggap di atas mereka. Yuk kita mulai baca ayatnya saja di Kisah Para Rasul yang kedua, ayatnya pertama sampai yang ketiga. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Wow, jadi tiba-tiba ada angin kencang dan tiba-tiba ada lidah api yang hinggap di atas mereka ya adik-adik. Nah, lalu selanjutnya apa yang terjadi? Nah, orang-orang yang di luar itu merasa tercengang adik-adik. Kenapa? Karena ternyata para murid yang dihinggapi lidah-lidah api tersebut atau Roh Kudus ini mulai berbicara dengan bahasa-bahasa dari negara yang lain. Lalu ada seseorang atau beberapa orang ya adik-adik bilang, wah itu kayaknya para rasul lagi pada mabuk anggur deh. Kok mereka bisa kayaknya ngelantur deh itu. Tapi ya nggak mungkin ya adik-adik tiba-tiba para rasul bisa berbahasa dengan bahasa yang banyak sekali. Nah, di situ ada Petrus yang akhirnya berdiri dan berkhotbah di hadapan mereka. Di situ Petrus berkhotbah bagaimana Tuhan Yesus kita telah lahir, bagaimana dia melayani dengan mujizatnya dan karya salibnya. Itu yang paling penting ya adik-adik. Bagaimana Tuhan Yesus mau mati bagi kita dan akhirnya dia dibangkitkan dan naik ke surga dan dia memberikan kita penolong, seorang comforter atau seorang penghibur bagi kita, yaitu Roh Kudus. Nah, dalam khotbah ini Petrus terus banyak mendapatkan jiwa-jiwa baru, banyak orang-orang yang akhirnya mau mengikuti ajaran dari apa yang Petrus sampaikan. Dan sampai pada akhirnya ada sekitar 3.000 orang yang akan mau dibaptis dan diselamatkan. Ya, dari 3.000 orang ini, 3.000 jemaat awal atau jemaat mula-mula ini yang percaya dengan apa yang Petrus khotbahkan, mereka mau untuk dididik oleh para rasul. Mereka mau untuk terus bersekutu bersama, memecahkan roti, dan para rasul juga memberikan tanda-tanda, memberikan mujizat, dan itu juga membuat banyak orang juga diselamatkan dan mereka bertambah, semakin lama semakin bertambah. Nah, di sini adik-adik kita bisa mengerti bahwa karya Roh Kudus itu sangat luar biasa ya adik-adik, dan Roh Kudus yang sama itu ada di dalam hati kita adik-adik. Bersama dengan kita, Tuhan yang Yesus sendiri yang sudah menjanjikan bahwa kita akan diberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Nah adik-adik, sekarang tinggal kita harus terus berhubungan dengan Roh Kudus. Kita mau tetap baca firman Tuhan tiap hari, kita mau tetap berdoa tiap hari, sehingga Roh Kudus boleh memimpin jalan hidup kita. Yuk kita berdoa adik-adik. Bapa, mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau boleh Tuhan menyampaikan isi hatimu atas setiap kami. Kami boleh belajar bahwa ada Roh Kudus yang memimpin dalam hidup kami Tuhan.
Kiranya Tuhan ajar kami Tuhan untuk terus setia Tuhan, untuk terus Tuhan berhubungan Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau berhenti untuk membaca firman-Mu, untuk tidak berhenti berdoa Tuhan dalam setiap harian kita. Kami mau Tuhan Engkau juga ada terus Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan Yesus sendiri Tuhan yang menopang kami dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, hanya dalam nama-Mu Yesus kami ucap syukur dan doa. Haleluya. Amin.